Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Hidayati Putri dengan NIM 240600038. Pada mata kuliah makroekonomi di bawah bimbingan Bapak Dr. Alphonse Satuyanto, STE, pada mata kuliah makro, saat ini izinkan saya untuk membahas tentang pertumbuhan ekonomi pada teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Kemajuan teknologi dalam model Solow pada bab 8. Nah, baiklah, tidak akan berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Yang pertama yaitu model Solow. Model Solow tidak hanya menjelaskan kemampuan teknologi, tetapi juga menganggap sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel dalam proses pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu bagaimana sih rumusan masalah atau permasalahan yang akan kita bahas dalam materi ini? Yang pertama yaitu untuk memeriksa bagaimana kebijakan publik pada suatu negara dapat mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan standar kehidupan warga negara, sehingga kita harus menanyakan dalam 5 pertanyaan atau 5 permasalahan. Yang pertama itu bagaimana sebaiknya masyarakat menabung lebih baik, lebih banyak, atau lebih sedikit. Yang kedua, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi tingkat tabungan. Yang ketiga, adakah beberapa tips investasi dalam kebijakan sebaiknya didorong, atau yang keempat, bagaimana institusi yang memastikan sumber-sumber daya ekonomi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, 5, dan bagaimana kebijakan dapat meningkatkan tingkat kemajuan teknologi. Nah, pada materi pertama yaitu kita akan membahas tentang menambah efisiensi tenaga kerja atau E. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang kita tulis sebagai konsumsi dengan fungsi modal labor dikali dengan E, atau yang kita sebut dengan teknologi, di mana labor mengukur jumlah pekerja. Ini memasukkan jumlah pekerja untuk labor dan efisiensi tiap pekerja. Nah, dinyatakan bahwa setiap output total Y bergantung pada modal K dan pekerja L. Sedangkan efisiensi modal ini adalah kenaikan E atau efisiensi. Semakin naik efisiensi, maka analog dengan jumlah pekerja per pekerja. Dengan kata lain, jika seorang pekerja memiliki 2 produktivitas, maka dapat dianggap sebagai 2 pekerja. Nah, adalah jumlah kelipat ganda perekonomian yang diuntungkan dari produk barang atau jasa yang mereka hasilkan. Nah, untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi itu dengan peningkatan tenaga kerja. Kemampuan teknologi menyebabkan E tumbuh pada tingkat G, sehingga tumbuh pada tingkat, jadi jumlah pekerja tumbuh pada tingkat sekarang perubahan tersedia modal per pekerja, atau delta K sama dengan I dikurang dengan delta N ditambah dengan G, di mana I sama dengan fungsi dari K. Nah, bagaimana kondisi mampannya? Di sini terbentuk equilibrium jangka panjang dalam perekonomian. Ada investasi dan depresiasi. Sebelumnya kita tentu sudah mengenal itu apa dengan investasi dan depresiasi. Investasi adalah bagaimana kita mendapatkan untungan dalam kita dalam menanamkan modal, sedangkan depresiasi bagaimana kita
mengurangi dampak yang terjadi dari kerugian akibat kurangnya investasi. Nah, di sini pada tenaga kerja, investasi sama dengan depresiasi dan modal tidak hanya berubah sepanjang waktu. Nah, seperti ini dimana kita memiliki modal awal dengan jumlah investasi yang sama, investasi awal dan modal awal. Nah, namun setelah adanya investasi pada garis merah ini, maka konsumsi kita atau modal per pekerja kita otomatis akan berubah. Bisa saja modalnya akan bertambah seiring dengan depresiasi. Dengan investasi maka modal kita yaitu K2 akan bertambah sehingga bergeser ke kanan. Sedangkan apabila terjadi depresiasi maka modal kita akan menurun sehingga akan bergeser ke kiri. Investasi pun akan menurun. Nah, di bawah investasi melebihi depresiasi, jadi persediaan modal akan tumbuh. Nah, namun jika di atas maka depresiasi melebihi investasi, jadi persediaan modal akan turun. Sebagai catatan, di mana K sama dengan modal per pekerja dikali dengan E dan Y sama dengan Y per LE. Jadi Y sama dengan fungsi dari K. Sekarang berbeda. Juga bila G ditambahkan dan G tidak diperlukan untuk penyediaan modal per pekerja efektif dengan kemajuan teknologi. Nah, perlu diingat dan sangat penting, kemajuan teknologi ini mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G yang mempengaruhi modal pertumbuhan solo dengan cara yang hampir sama sebagaimana dilakukan dengan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang, karena K kita definisikan sebagai jumlah modal per pekerja yang efektif, seperti yang kita jelaskan pada kurva tadi, maka kenaikan jumlah pekerja yang efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Pada kondisi mapan, investasi pada fungsi K malah mengatasi dengan tepat penurunan pada K yang mengalami karena depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu dampak kemajuan teknologi. Modal per pekerja efektif adalah konstan pada kondisi mapan. Karena Y adalah fungsi dari K, output yang dihasilkan atau output per pekerja yang efektif juga akan konstan. Namun, efisiensi setiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat investasi. Jadi, output per pekerja sama dengan Y per L sama dengan Y dikali dengan E. Jumlah dari tumbuh pada tingkat G. Output total Y sama dengan Y dikali dengan E kali dengan L, jumlah pada tingkat N ditambah G. Hanya kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar hidup berkelanjutan. Pengenalan kemampuan teknologi juga memotivasi kriteria dalam kaidah MAS. Dalam kaidah MAS ini dihitung dengan seberapa banyak atau seberapa mapan kita dalam menghasilkan emas dan logam pada suatu negara. Semakin banyak emas dan logam yang dihasilkan pada suatu negara, maka negara tersebut akan dinyatakan sebagai negara maju dan semakin tinggi dan dapat berubah dari negara maju menjadi negara berkembang. Karena tingkat kaidah emas ini sangat-sangat mempengaruhi dari segi aset yang dimiliki, sehingga tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi kondisi mapan per pekerja efektif adalah konsumsi sama dengan fungsi dari. Nah, jadi bisa kita lihat tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif.
Jadi kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi kondisi mapan pekerja yang efektif adalah konsumsi dari fungsi modal dikurang dengan tak terhingga ditambah dengan N ditambah dengan G modal. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan jika MPK sama dengan tak terhingga ditambah N ditambah G. Jika disusun ulang, maka MPK dikurang dengan N ditambah dengan N dan G. Nah, yakni dapat kemajuan pada teknologi, yakni pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal neto MPK dikurang sama dengan tingkat pertumbuhan output total. Karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, maka kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau lebih sedikit dalam perekonomian kondisi mapan kaidah emas. Nah, dalam model Solow, menurut model Solow menjelaskan kemampuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel naik bersama-sama pada kondisi mapan. Nah, sifat ini disebutkan atau kita kenal dengan pertumbuhan berimbang atau balance growth. Pasti anak-anak ekonomi tidak asing lagi dengan istilah balance growth atau pertumbuhan berimbang. Pada kondisi mapan, output pekerja dan persediaan modal pekerja keduanya tumbuh pada tingkat G, di mana adalah tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan mana data Amerika Serikat, di mana teknologi bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun lalu. Nah, kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi harga-harga faktor real upah pada tingkat kemajuan teknologi. Namun, harganya akan kosong pada setiap tahap. Secara 50 tahun terakhir, upah real ini pada tingkat kemajuan teknologi sebanyak 2% dan telah mengalami peningkatan hampir dengan GDP sewa modal real pendapatan real yang dibagi dengan persediaan pendapatan yang sekiranya sama. Selanjutnya kita masuk dengan konvergensi. Nah, konvergensi sendiri kita kenal dengan sifat mengejar ketertinggalan. Sifat mengejar ketertinggalan tersebutlah yang sering kita sebut dengan konvergensi. Nah, jika tidak ada konvergensi, negara yang awalnya miskin maka akan tetap miskin. Begitupun dengan negara yang kaya, otomatis negara tersebut akan tetap kaya dan tidak adanya kemajuan dan berkelanjutan. Model Solow juga menjelaskan membuat prediksi tentang kapan konvergensi ini akan terjadi. Menurut model ini, apakah dua perekonomian akan bertemu tergantung mengapa mereka berbeda pada awalnya, yaitu pada tingkat tabungan, pada tingkat pertumbuhan populasi, dan pada tingkat akumulasi human capital. Di mana apakah tingkat tabungan mereka akan meningkat ataukah populasi mereka akan berkurang sehingga akumulasi modal manusia atau sumber daya manusia mereka akan meningkat. Dalam model Solow, pertanyaan sentralnya adalah apakah kesejahteraan besar antara kaya dan miskin ini disebabkan perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi? Tentunya, tingkat tabungan ini menentukan tingkat modal dan output yang akan dihasilkan dari tingkat tabungan tertentu yang menghasilkan kondisi mapan dalam kondisi maksimum konsumsi per pekerja. Nah, selanjutnya, bagaimana produk marginal modal neto dan dari depresiasi MPK, tingkat pertumbuhan output total, dan ingat bahwa pada tingkat kondisi mapan kaidah emas kita sebut dengan MPK dikurang sama dengan N ditambah dengan G. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih banyak daripada kondisi mapan, maka kaidah emas akan disebut dengan MPK dikurang dengan kondisi terhingga lebih kecil dibandingkan dengan N ditambah G, jumlah modal pada kondisi mapan kaidah emas. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih sedikit daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK dikurang dengan
tak terhingga akan lebih besar daripada N ditambah G. Nah, bagaimana sih mengubah tingkat tabungan? Tentunya tingkat tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang pemerintah terima dari pendapatan pajak dikurangi dengan apa yang dibelanjakan. Dalam satu negara, bagaimana melihat tingkat tabungan pada suatu negara? Biasanya negara tersebut pemerintahannya akan melihat berapa banyak yang pengeluaran yang biasanya negara tersebut keluarkan dan berapa banyak pendapatan yang mereka terima, sehingga apabila mereka mengalami surplus, maka mereka akan memiliki keuntungan. Nah, sehingga keuntungan inilah yang akan menjadi simpanan dalam tingkat tabungan. Nah, ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, maka akan terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran ini biasanya kita akan mengalami kerugian. Dalam hal kerugian ini biasanya negara berkembang lebih memilih berutang kepada negara maju. Nah, ini biasanya menjadi solusi utama yang sering diambil oleh negara-negara berkembang. Namun, jika pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan, maka akan terjadi surplus pendapatan. Nah, surplus pendapatan inilah yang menjadi keuntungan dari tingkat pendapatan tersebut. Jadi, bisa disimpulkan, tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan. Selanjutnya, membangun institusi yang tepat. Negara yang mungkin memiliki berbagai sifat tingkat produktivitas, sebagiannya karena mereka memiliki berbagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka yang langka. Nah, masih ingat kan sumber daya yang langka dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, dengan institusi yang tepat ini, kita bisa memanfaatkan dengan sumber daya yang hanya terbatas ini dengan pemanfaatannya menjadi sangat luar biasa. Sehingga sebagai contohnya, tradisi legal suatu negara adalah institusi. Nah, dengan institusi ini, kualitas pemerintah sendiri dan tingkat korupsi pada dalam infrastruktur politik akan berkurang. Selanjutnya itu menolak kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, model Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan akan berkelanjutan dalam pendapatan per kapita harus berasal dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini mungkin kemajuan teknologi yang akan menyokong bagaimana pendapatan, sehingga pendapatan akan bertambah dan kemakmuran dan kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Model Solow juga menjelaskan bagaimana menganggap kemampuan teknologi sebagai variabel oksogen, dan karena tidak adanya penjelasan yang kontekstual dalam hal ini, sehingga masih dibutuhkan analisis yang lebih mendalam dalam penggunaan teknologi. Nah, jadi untuk mengatasi model Solow yang masih kurang ini, bagaimana sih kita mengatasi dengan cara lain? Nah, cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan teori pertumbuhan endogen. Lalu apa sih pertumbuhan endogen ini? Pertumbuhan endogen sendiri menolak adanya asumsi dasar Solow tentang perubahan teknologi oksogen yang berasal dari luar. Nah, sebagai model dasarnya dimulai dengan fungsi produksi yang sederhana, di mana konsumsi sama dengan A, di mana model dasarnya sendiri dimulai dengan fungsi produksi sederhana, di mana Y sama dengan modal, di mana Y sama dengan output dan K adalah persediaan modal.
Sedangkan sendiri adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan dari setiap modal. Perhatikan, fungsi produksi ini tidak memiliki pengembalian modal yang kian menurun. Setiap satu unit modal tambahan menghasilkan A unit output tambahan berapapun modal yang ada. Ketidakadaan pembelian modal akan kian menurun. Ini merupakan perbedaan kunci antara model pertumbuhan endogen dan model pertumbuhan solo. Kita gambarkan saja pada akumulasi modal dengan persamaan yang mirip dengan yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu konstanta modal sama dengan fungsi modal dikurangi dengan fungsi konsumsi dikurangi dengan fungsi modal. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal sama dengan investasi yang dikurangi dengan depresiasi. Kita gabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi, menyusun ulang dan mendapatkan Y per Y sama dengan dengan model yang kita dapatkan ini, maka persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output. Perhatikan bahwa sepanjang A lebih besar daripada jumlah tertinggi pendapatan, perekonomian akan tumbuh selamanya, bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi oksigen. Pada model solo, tabungan mendorong pertumbuhan sementara. Tetapi pengembalian modal yang kian menurun akhirnya mendorong perekonomian yang mendekati kondisi mapan, di mana pertumbuhannya bergantung pada kemajuan oksigen. Sebaliknya, pada model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Jadi, pada model pertumbuhan endogen ini, investasi akan mendorong adanya pertumbuhan dan berkesinambungan serta berkelanjutan pada negara-negara berkembang. Baik, mungkin sekian hasil presentasi saya. Apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan kata atau ketidaksesuaian dalam materi yang saya berikan dan penjelasan dalam istilah-istilah beberapa hal yang sangat kekurangan dalam diri saya dan penyebutan saya dalam pemaparannya, saya mohon untuk pengoreksian pada kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian penjelasan saya. Apabila saya mengucapkan kesalahan yang dapat menyinggung semua pihak atau penyampaian yang tidak tepat, saya mohon bimbingannya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.